Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan mengambil jantung emas Komandan Merah, Xiaoyan langsung mencabut lengannya dari dada Komandan Merah, yang membuat Komandan Merah terhuyung-huyung mundur. Karena meskipun Xiaoyan mengambil jantungnya, itu masih tidak cukup untuk membunuh Komandan Merah Taisu ini. Bagaimanapun, dia adalah makhluk abadi, jadi di bawah kekuatan keabadian, lubang di dadanya yang penuh dengan darah dengan cepat dapat dipulihkan. Bahkan jantungnya bisa tumbuh kembali. Lagi pula, dia berada di ranah keabadian para dewa. Bagaimanapun setelah seseorang bisa menerobos keabadian kaisar langkah kelima, jantung bukan lagi satu-satunya titik lemah mereka. Jadi meskipun seseorang mengambil jantung mereka, itu tidak dapat menyebabkan melukainya dengan serius, apalagi membunuhnya secara langsung. Pada saat ini cahaya kemasan melintas di mata Xiaoyan. Jelas dia tahu, menghadapi Komandan Merah yang pulih dalam sekejap, dia harus terus melakukan serangan untuk menghancurkan terus-menerus. Jika tidak, sepertinya Xiaoyan tidak bisa membunuhnya dengan cepat. Setelah Xiaoyan tertegun sejenak, tiba-tiba sebuah suara muncul di benak Xiaoyan. Cepat hancurkan jantung emas di tangan Anda. Meskipun dengan cara ini Anda tidak bisa membunuhnya, tapi setidaknya Anda bisa melukai wanita ini. Hanya karena wanita ini tidak bisa dibunuh, bukan berarti dia tidak bisa terluka. Selain itu, baju besi dewa palsu di tubuhnya telah rusak parah. Jadi sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk pulih. Meskipun dia adalah dewa abadi, tapi dia membutuhkan pasokan energi dari dewa Taisu yang ada di kehampaan. Tapi jika dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak dapat menemukan kekuatan yang dia butuhkan di kehampaan Laut Barat. Selama dia tidak menerima pasokan energi, bukan masalah besar bagi Anda untuk merobek seluruh tubuhnya. Jadi meskipun dia tidak bisa dibunuh, tapi itu akan menyakiti jiwanya. Setelah suara sang ratu terdengar di benaknya, pupil mata Xiaoyan sedikit berkedut saat mendengar kata-kata itu. Namun dalam kata-kata sang ratu, Xiaoyan bisa merasakan kekejaman di dalamnya. Tapi Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu, Xiaoyan langsung bergegas mengayunkan tinjunya dengan ganas dan langsung menghantam tubuh Komandan Merah dengan keras. Tuar! Di bawah tinju Xiaoyan yang sangat menakutkan, tubuh Komandan Merah terlempar di udara dan terus meledak dengan keras. Karena Xiaoyan tidak berhenti dan terus-menerus mengayunkan tinjunya dengan ganas, yang membuat tubuh Komandan Merah langsung terkoyak. Di bawah luka Komandan Merah yang sangat mengerikan, Xiaoyan segera meraih tubuh Komandan Merah, kemudian merobek tubuhnya menjadi dua bagian. Tapi meskipun tubuhnya terbelah, secara alami Komandan Merah juga memblokir serangan kejam Xiaoyan. Hanya saja, Xiaoyan tidak menekan kekuatannya lagi dan terus membakar esensi darah dari Yang Mulia dengan gila-gilaan, yang membuat Xiaoyan mencapai puncak kekuatan yang terkuatnya. Oleh karena itu, meskipun Komandan Merah mencoba yang terbaik untuk melawan serangan gila Xiaoyan, dia tidak dapat bersaing sama sekali, sehingga tubuh yang bisa dicabik-cabik oleh Xiaoyan dan berubah daging cincangnya yang mengambang di kehampaan. Meski begitu, seperti apa yang dikatakan sang ratu, selama jiwa Komandan Merah tidak keluar dari tubuhnya, berarti Komandan Merah belum terbunuh. Tapi seharusnya, karena tubuhnya terkoyak, maka jiwanya juga harus terkoyak. Hanya saja, sepertinya dia masih mempertahankannya. Seperti halnya terate, meskipun akarnya dipatahkan, selama dia di dalam air, dia akan tumbuh kembali.
Jadi meskipun tubuh Komandan Merah menjadi daging cincang, mulai mengembun kembali, tinju Xiaoyan langsung menyapu dengan liar, yang membuat daging cincang yang baru saja berkumpul langsung berserakan. Hanya saja, kecepatan pemulihan Komandan Merah juga dapat terlihat oleh mata telanjang, dan itu terus mengembun kembali dengan sangat cepat. Tapi sebelum sang ratu berbicara untuk menyuruhnya berhenti menghancurkan tubuhnya, Xiaoyan tidak ingin berhenti untuk memberi kesempatan Komandan Merah untuk pulih. Sekarang, apakah Anda ingin membunuh saya dengan menghancurkan jiwa saya? Pada saat ini jiwa Komandan Merah meraung dengan dingin. Anda tidak usah khawatir, dengan kekuatan Anda seharusnya tubuh Anda tidak akan hancur. Jadi izinkan saya meninju Anda 2 kali lagi untuk mengeluarkan jiwa Anda. Karena saya memiliki rencana melihat kekuatan Anda yang cukup kuat. Saya berniat untuk menjadikan tubuh Anda sebagai avatar, kemudian memasuki bagian dalam Taisu. Karena dengan cara ini, tidak ada seorang pun dari Taisu Anda yang meragukan Tuan Muda ke-12. Jadi bagaimana dengan pendapat Anda tentang rencana saya? Xiaoyan berkata perlahan. Anda harus tahu, saya dari Taisu, jadi jiwa saya terkunci pada tubuh saya. Jadi begitu jiwa menghilang, tubuh saya juga akan menghilang. Jadi tidak mungkin bagi Anda untuk dapat mengambil tubuh saya. Komandan Merah mendengus dingin, tapi dia merasa ada yang salah. Jika Xiaoyan sedang mempermainkannya seperti orang bodoh. Aneh, Anda masih mau menjawab. Oleh karena itu, saya harus berterima kasih kepada Anda karena sudah mengingatkan saya. Jika begitu, saya akan menjaga jiwa Anda agar jiwa Anda tidak hilang, sehingga tubuh dapat digunakan oleh saya. Anda benar-benar pintar. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Komandan Merah langsung terdiam, seolah-olah dalam kata-katanya sendiri sedang mengingatkan Xiaoyan. Bajingan, Anda sedang mempermainkan saya. Jika demikian, maka izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan penghancuran diri dari makhluk yang abadi. Komandan Merah berteriak dengan marah, karena dia telah melihat avatar Dewa Asli Xiaoyan yang menunjukkan bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam teknik merebut tubuh. Bahkan memurnikan boneka, jadi dia tidak berani bertaruh. Apakah Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan menghilangkan tekanan dengan menjaga jiwanya? Jika orang ini menekan jiwanya dengan kekuatan yang besar, tubuh fisiknya seharusnya bisa berada di bawah kendalinya. Pada saat itulah Xiaoyan bisa memasuki sarang Dewa Taisu, kemudian mematahkan pembatasan Dewa Taisu, sehingga Xiaoyan bisa menjadi duri mutlak dalam invasi Taisu di masa depan. Oleh karena itu, dengan pemikiran ini, Komandan Merah bersiap untuk meledakkan dirinya sendiri sepenuhnya, sehingga Xiaoyan tidak dapat menggunakan tubuhnya untuk menyusup ke sarang Dewa Taisu. Memikirkan hal ini, Komandan Merah mempercepat rencana meledakkan diri. Namun tepat ketika tubuhnya memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan, tiba-tiba sang ratu mengangkat tangannya, kemudian seberkas cahaya yang berbentuk kotak langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dan langsung meledak tubuh Komandan Merah, yang membuat energi yang berfluktuasi dalam tubuhnya dapat ditekan seketika, yang membuat Komandan Merah tidak dapat meledakkan diri sendiri. Bajingan, dasar para raja roh yang tercela. Tidak hanya mereka berbohong bahwa Yang Mulia berinkarnasi sebagai sampah, tapi sekarang orang ini justru menggunakan metode tercela seperti itu. Komandan Merah terus mengutuk dengan wajah pucat, karena pada saat ini satu-satunya yang tidak meledak adalah kepalanya, dan tubuhnya berubah menjadi banyak potongan daging, sehingga dia sangat kesakitan, yang seolah-olah sepertinya dia tidak bisa mengendalikan hidup atau mati sendiri, karena dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dengan cepat Xiaoyan juga langsung bergegas kemudian
langsung menghancurkan tubuh yang baru saja terkondensasi menjadi terbentuk dengan pukulan lain. Sehingga tubuh Komandan Merah langsung hancur berkeping-keping lagi tanpa memberinya kesempatan pulih sama sekali. Saya ingat ketika saya berada di suatu tempat, saya melihat seseorang sedang memurnikan sebuah boneka. Itu terus dipotong-potong seperti Anda, dan itu mirip sekali dengan Anda. Setelah dihancurkan beberapa kali, bonekanya sudah disempurnakan. Dengan cara ini, mungkin tubuh fisiknya bisa melangkah lebih jauh lagi. Xiaoyan berkata dengan mencibir, kemudian melipat tangannya di depan dadanya, seolah-olah dia benar-benar berencana menggunakannya sebagai boneka. Namun untuk Xiaoyan, sebelumnya dia tidak pandai dalam hal itu. Apalagi menggunakan tubuh tuan muda Taisu ini, yang bahkan Xiaoyan tidak bisa merebut tubuhnya. Bagaimanapun wanita ini memiliki kekuatan yang terlalu kuat. Jadi meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan merebut tubuh yang sangat kuat, tapi kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak terlalu besar, sehingga sangat sulit untuk bisa mengendalikannya setelah dia menjadikannya sebagai avatar. Jika tidak, akan ada serangan balik dari avatarnya sendiri saat menghadapi pertarungan. Tentu saja, untuk Xiaoyan memurnikan boneka juga lebih sulit. Lagi pula, pemahamannya memurnikan boneka juga masih terlalu dangkal. Apalagi untuk memurnikan tubuh orang kuat, seperti itu menjadi boneka. Bagaimanapun, memurnikan sebuah boneka tidak semudah memurnikan pil obat tingkat dewa. Karena hal paling rumit adalah dia harus tetap menjaga jiwanya agar tetap utuh. Jadi karena tingkat kesulitannya sudah jelas, sekarang yang paling utama adalah menyiksa Komandan Merah Taisu ini, sehingga dia dapat merasakan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Bahkan meskipun dia memiliki keinginan untuk mati pun tidak dapat melakukannya. Tetap ketika Xiaoyan masih sibuk untuk menyiksa Komandan Merah, tiba-tiba sang ratu mengangkat kepalanya sedikit, kemudian sudut mulutnya sedikit terangkat. Anda bersembunyi begitu dalam di dunia sensi. Apakah sekarang Anda sudah tidak tahan lagi, sehingga Anda ingin menyelamatkan tuan muda ke-12 ini? Sang ratu berkata di dalam hatinya, karena dia sepertinya merasakan fluktuasi aneh dari kehampaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, ada banyak pasukan Taisu yang terus meledakkan diri mengelilingi Xiaoyan. Namun mereka tidak dapat menghentikan Xiaoyan sama sekali. Setidaknya ada 100.000 pasukan Taisu Anda di sini. Jadi saya harus menangani mereka dengan baik, sehingga baju besi dewa palsu di tubuh mereka tetap utuh. Bagaimanapun baju besi dewa palsu ini bagus. Jika pasukan Senshi menggunakan baju besi dewa palsu dan memiliki kekuatan yang sama dengan Taisu, saya sangat penasaran saat pasukan Senshi saya bertarung dengan Taisu Anda, dan ekspresi seperti saat Taisu Anda melihat pemandangan baju besi dewa palsu melawan baju besi dewa. Tapi jangan khawatir, saya adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Terutama jika Anda baik kepada saya. Pasti saya akan selalu ingat bahwa Anda telah memberikan hadiah baju besi dewa palsu tingkat tinggi kepada pasukan Senshi. Jadi dengan kebaikan Anda, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Muda ke-12. Serangkaian kata-kata keluar dari mulut Xiaoyan, tepat ketika Xiaoyan terus mencoba memprovokasi Komandan Merah Taisu. Tapi sepertinya ekspresinya yang terakhir terlihat terlalu tenang. Meskipun ekspresinya terlihat malu, tetapi Komandan Merah selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat dari awal hingga akhir. Bagaimanapun dia harus tenang, karena dia sangat menyadari situasi saat ini. Jadi dia tidak melakukan perlawanan apapun. Setelah suara Xiaoyan keluar, tiba-tiba ada gelombang berfluktuasi dan kehampaan mulai terdistorsi. Kemudian dengan cepat, bayangan yang seperti mulut yang sangat besar muncul di kehampaan. Kemudian dengan sekali tegukan, seolah-olah tubuh Xiaoyan dan Komandan Merah
langsung ditelan bayangan hitam yang sangat besar dalam kehampaan bersama. "Saya tidak ingin pergi." Komandan Merah segera meraung, namun sepertinya sudah terlambat untuk mengatakannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.